sekali lagi Anda bisa menggunakan waktu manapun nih untuk menentukan equation of value-nya. Sebagai contoh ya, misalkan saya tentukan standpoint-nya itu adalah di waktu tahun kedua nih di sini nih. Saya gambarkan dulu pakai warna beda. Oke, misalkan standpoint-nya di waktu kedua sini. Ini artinya adalah Anda perlu membawa seluruh cash flow-nya di waktu kedua. Tapi tolong dicatat baik-baik, kuncinya adalah ketika menghitung equation of value itu cash inflow harus sama dengan cash outflow. Sehingga di sini kita lihat ya, ini adalah menunjukkan cash outflow-nya. Ini outflow-nya kita bawa ke waktu kedua. Ingat, jadi dari K ini kita bawa ke waktu ke masa yang akan datang 2 tahun. Ini kita kalikan dengan 1 plus I kuadrat. Lalu yang bagian cash outflow-nya, perhatikan dari 1000 ini kan maju 1 langkah kan ya. Sehingga ini dikalikan dengan 1 plus I. Lalu dari yang uang 2000 ini kita lihat dia mundur 1, 2, 3. Dia mundur 3 langkah. Sehingga ini kita kalikan dengan V pangkat 3. Kalau Anda menggunakan persamaan ini harusnya menghasilkan nilai K yang sama sebesar ini. 895,3019. Jadi intinya adalah, sekali lagi saya ulang, kalau Anda menghitung equation of value, bisa Anda gunakan titik manapun, dan catat bahwasanya cash inflow harus sama dengan cash outflow-nya. Oke, berikutnya ini kalau kita diminta untuk menentukan rate-nya, I-nya, nilai I-nya berapa. Ini kita punya ya, payment-nya seperti ini. Ini 1 dibuat pada saat ini, $1 saat ini ya, pada waktu ke 0, 2 pada tahun pertama, dan akan mendapatkan uang 4 pada tahun kedua. Jadi yang bagian atas ini adalah cash outflow, ini artinya Anda deposit gitu kan ya, deposit 1 sekarang sama deposit 2 setahun dari sekarang. Nah, nanti di tahun kedua Anda mendapatkan sebesar 4. Jadi kalau ini Anda mendapatkan, ini menunjukkan cash inflow-nya kan ya. Inflow-nya. Oke, misalkan ini saya bawa ke waktu ke 0 semua. Ini berarti cash outflow sama dengan cash inflow. 1 ditambah 2V. 2V ini karena 2-nya dibawa ke waktu ke 0 kan ya. Pangkatnya 1 kan 1 step. Terus sama dengan 4V kuadrat. Karena ini adalah 2 step soalnya. Oke, tinggal kita masukkan aja formulanya seperti ini. Terus ini saya nyatakan X itu sebagai 1 plus I untuk mempermudah aja. Ini menjadi persamaan kuadrat. Tinggal menggunakan ini ya, quadratic formula kan ya. Anda pasti sudah bisa. Maka kita dapatkan X-nya 1,23606. Karena X-nya sama dengan 1 plus I seperti ini. Maka kita peroleh I-nya adalah 0,23606 atau 23,606%. Nah, ini nggak menutup kemungkinan ya Anda bawa ini ke waktu kedua atau di waktu pertama. Itu nggak masalah juga. Tapi yang pasti adalah cash outflow harus sama dengan cash inflow. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar uang sebesar 500 ini menjadi uang sebesar 850 nih pada ketika diberikan I12 sama dengan 12%. Oke, ini saya lebih memilih hitungnya dalam bulan ya. Kenapa? Karena diberikan informasinya I12. Terus ini nanti saya lebih memilih menggunakan tingkat suku bunga efektif bulanan sebesar I12 per 12, yaitu sama dengan 12% dibagi dengan 12 sama dengan 1%. Tapi ingat, kalau saya gunakan suku bunga efektifnya bulanan, maka satuan waktunya juga harus bulanan nih. Jadi N di sini saya tuliskan, N ini harus dalam bulan di sini. Oke, tinggal kita masukkan aja formulanya. 500 sama dengan 850 pada waktu ke T di sini. Oh sorry, ini saya tuliskan ini N aja mending ya. Saya pakai N di sini. Ini pada waktu ke N. Tinggal kita substitusikan aja nilainya. Ternyata kita peroleh N itu adalah ln dari 850 dibagi 500. Terus kita bagi dengan ln 1,01. Diperoleh N-nya adalah 53,33 bulan. Atau kalau kita jadikan tahun menjadi 4,44 tahun lah. Sekitar segituan. Oke, yang berikutnya ini konsep mengenai net present value. Jadi net present value ini berguna untuk mengcompare atau ini ya, compare itu untuk membandingkan alternatif project. Jadi kalau misalkan kita punya 2 project atau lebih, atau kita punya ya pilihan project itu, kita ingin membandingkan nih project mana yang akan memberikan keuntungan lebih banyak bagi kita.
Jadi fungsi dari net present value itu adalah untuk menghitung project mana yang paling menguntungkan bagi kita di antara sekian banyak project yang ada. Oke, kuncinya adalah kalau kita banyak project itu pilih project yang menghasilkan NPV terbesar. Jadi tolong catat, ini kuncinya, pilih NPV terbesar kalau ada sekian banyak project yang ada. Karena NPV terbesar itu menunjukkan bahwasanya project itu menghasilkan keuntungan yang paling besar. Oke, jadi ini kita definisikan seperti ini. NPV sebagai F0 ditambah F1V plus F2V kuadrat sampai Fn kalikan V pangkat N. Ini artinya kayak gini ya. Di waktu ke 0 ini ada suatu cash flow. Cash flow-nya itu sebesar F0. Di waktu ke 1 ada cash flow-nya F1. Di waktu kedua ada cash flow-nya F2. Sampai waktu ke N ada cash flow-nya Fn. Jadi tolong dicatat bahwasanya kalau ini berupa cash outflow, outflow itu artinya Anda mengeluarkan itu artinya adalah Anda berinvestasi, maka nilainya itu adalah negatif. Negatif itu artinya adalah uang itu keluar dari rekening Anda. Jadi kalau Anda menjumpai kata-kata investasi atau Anda menjumpai kata-kata ini uang keluar, itu artinya uangnya bernilai negatif ya, tandanya negatif. Terus kalau Anda menerima uang atau Anda menerima uang masuk sekian, itu artinya adalah tandanya positif. Itu artinya uang itu masuk ke rekening Anda. Jadi tolong dicatat kalau itu berupa investasi artinya tandanya negatif. Kalau itu uang masuk ke rekening Anda itu tandanya adalah positif. Kita lihat contohnya nih. Misalkan diberikan data kayak gini nih. Data Anda diberikan dua alternatif project nih. Ada project A, ada project B gitu kan ya. Nah, project A dan project B ini masing-masing memerlukan investasi awal sebesar $200.000. Ada kata kuncinya ya, investasi awal. Investasi awal ini berarti karena Anda invest pasti dia negatif gitu kan ya. Karena Anda mengeluarkan uang terlebih dahulu nih. Nah, ini kita punya, ini nilainya adalah F0-nya adalah minus 200.000 nih. Oke. Nah, ini masing-masing project ini akan menghasilkan keuntungan kayak gini. Oke, karena menghasilkan keuntungan, kalau keuntungan itu uang yang masuk, uang yang Anda terima, berarti ini seluruhnya bertanda positif nih. Di tahun pertama berarti ini adalah F1, ini F2, ini F3, dan ini F4. Nah, kita hitung nih NPV masing-masingnya. Jadi sekali lagi tolong dicatat ya, 200.000 ini adalah cash outflow-nya, ini outflow-nya, yang di dalam tabel ini adalah seluruhnya cash inflow, itu yang Anda terima. NPV-nya A adalah minus 200.000. Kenapa? Ini adalah dilakukan di tahun sekarang, tahun ke-0, sehingga Anda tidak perlu mengalihkan dengan V, jadi tinggal minus 200.000 saja. Tanda minus menunjukkan cash outflow-nya. Lalu seluruhnya yang berikutnya ini tandanya positif semua, karena menunjukkan cash inflow. Tinggal pakai formula tadi ya. Kan ini kan ya, F1 kali V, F2V kuadrat, sampai Fn kalikan V pangkat N. Ini 80.000 kalikan V, V itu adalah 1 dibagi 1,06, terus ini dikalikan V kuadrat, kalikan V pangkat 3, kalikan V pangkat 4, tinggal kita masukkan seluruh nilainya, kita peroleh NPV-nya A 15.871,8841, dengan cara yang sama NPV-nya B adalah 16.300. Nah, seperti yang saya singgung tadi, dalam pemilihan project, pilihlah project yang menghasilkan NPV yang terbesar. Dengan demikian, dari kedua pembanding ini, project B menghasilkan NPV terbesar, jadi di sini kita akan memilih project B. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya yang akan membahas mengenai dollar weighted yield rate sama times weighted yield rate. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.